Klipe erat wong wadon lebih akeh omong daripada wong lanang karena erat siji. Wong wadon iku lebih akeh kepengen daripada wong lanang, Mbak. Orang merasa cukup, wong lanang duwe peci siji cukup, bener. Tapi wong wadon duwe kudung sira cukup bener. Boten. Wong lanang duwe sarung sira cukup, Pak. Cukup. Ari wong wadon boten, makanya jarang zaman siki wae wong wadon nggo sarung lanang. Dulu wong pondok-pondok wadon wae sing sarung lanang klipe saking akeh karepe. Akeh pernah ngedek Ustaz Nur Daster. Terus kan hari lah kita ngebosen di nunggu juga guys, kali-kali gue daster. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ibadah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. أما بعد، فضيلة الكرماء وزمرة العلماء، حضرة المكرمين, para kiai, para masyayikh, para alimul ulama, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para sesepuh, bini sepuh, para qori lan qori'ah, sedantene guru-guru kula, para wong tua kula kang boten bangkit kula sebut sios persiasi. Pamugi-mugi boten ngirangi rasa ta'zim hormat kula maring para beliau. Insyaallah iringan doa selalu kula panjataken kangge guru-guru kula, para wong tua kula, para kiai, para sesepuh, para ustaz. Pamugi-mugi para beliau senantiasa ditambah-tambah keberkahan sinareng kemuliaanane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Boten lepat kang kula hormati segenap aparatur pemerintah, para zu'ama, para umara minal a'la ilal adna, kabut saking bagian paling tertinggi cuma kemarin sekap jajaran bawahan, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT sedantene kang boten bangkit kula sebat westane, mudah-mudahan boten ngurang rasa hormat kula. Terkhusus kang sangat kula hormati tur kula banggakan
keluarga besar Sohibil Hajah Bapak Tauhid, kang alhamdulillah si puniki menjadi wasilah kula sedanten linggih ngriung tulung sareng-sareng silaturahmi. Pamugi-mugi kelawan sebab beliau menjadi wasilah kebagusan, menjadi sebab ziyadatul doa, tetangga doa. Pamugi-mugi benjang esok hajati diparingi keberkahan tur keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tugas kangge calon penganteni besok menjadi rumah tangga sing sakinah mawaddah rahmatur barokah. Amin. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, salikin salikat, santriyin santriyat, sedantene kang hadirin dalam tempat puniki, pamugi-mugi kelawan sebab ikhlas hati hadir linggih tujuan silaturahmi disambung ngaji. Mudah-mudahan sedantene antuk cucuran rahmat barokah magfirah saking Allah Rabbul Izzati. Amin ya rabbal alamin. Boten lepat malih Bapak Ustadz MC kami sampun menyediakan tempat mempersilahkan kula kangge manget ing dalam podium puniki. Uga Sohibil wasilah Kang Ustadz Maryani sing sampun ngaturi kula rawuh maring griya, sing memang niki menjadi sebab kula rawuh mriki. Beberapa bulan yang lalu kula dirawuhi Kang Ustadz Maryani nende di silaturahmi ini pada sipong puniki. Maka ini menjadi tujuan paling utama kula nyambungaken tali deduluran idkhol surur maring Sohibil Hajah. Pamugi-mugi berkat deduluran puniki kula sedanten diparingi keberkahan. Amin. Kang kapindho kula diisuni amanat izin maring para kiai, maring para ustadz, maring para santri yang sedanten. Yang berbicara di depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Al-Fakir hamba doif tidak lepas dari kata naif penuh noda dan dosa. Sedereng kula nyampeaken apa sing sampun dados amanat kangge kula. Izinkan kula ngendhe dibukakaken alim pangampura si jembar-jembare. Bila mana apa sing bakal kula ucapakan baik dalam segi akwal ulama, hadis Nabi, Al-Quran, atau dalam segi fannahu sorof, atau dalam segi surahan boten berkenan di boten pas yang tempati. Nanda dibuka alim pangampura boleh dibenarkan dengan cara kekiaian dan kesantrian, tujuan ngilari kemaslahatan. Segala ucapan pitutur kula kang bagus, kang bener, mutlak hakikat rawuh saking Allah. Pamugi-mugi menjadi hidayah kangge kula pribados lan umum kangge sedantene kang bangkit diamalaken ing dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur maring Allah kang maha ghafur. Alhamdulillah sipong puniki kula ngaji sareng-sareng ditandani kawan mundune udan. Mudah-mudahan udan iki boten dianggap masalah sehingga iki udan menjadi berkah. Sing hakikate udan iku rezeki saking Allah. Ikilah sifatnya manusia, urip ing dalam pati-pati ing dalam urip. Dinai panas pengen udan, dinai udan pengen panas. Ya betul. Maka urusan udan panas mah hakikat rezeki sing Allah. Dudu masalah sing masalah mah kepripun nanggep ini. Bagi wong sing dagang payung, udan iku rezeki lan berkah. Bagi sing arep hajat, kadang ada pikiran berikan lamun udan lah kesing keundangan.
Nggih mboten? Jadi sebenarnya pripun nanggepi ini? Insyaallah kelawan nanggepi iki rezeki sing Allah, senajan iki ditandani udang, kula ayo ngaji segala pahala kebagusan ditampi dening Allah. Amin. Mboten panjang lebar kula berbicara ibu bapak. Si pengpuniki wau disebutaken nggih puniku sering kang Ustaz MC dalam rangka acara walimatul ursi atau walimatul arus. Setitik lawan kemampuan kula bahas. Walimatul ursi atau walimatul arus. Walimah puniku bahasa Arab. Sing lamun masyhur lan maklum ing dalam kalangan Indonesia atau wong kampung Tegal Tongeng mah seselamatan tasyakuran. Wong Islam puniku berhak sing aran syukur maring Allah. Baik dalam segi haliyahi, dalam segi maliyahi, dalam segi qalbiyahi, iki perlu ditasarrufakan dengan berbagai macam cara. Si pengpuniki ngadakaken walimah tujuannya mau walimahi banjang isu. Kalawan ditandani tasyakur ngejaluk doa maring para kiai supaya diisuni keberkahan dan keselamatan. Maka lawan berbicara walimah ning Indonesia khususnya umumnya ing dalam kalangan umat Islam banyak orang yang sering menggunakan kalimat walimah. Sebab patokanane dasare innal wala ima asratul ma'wahidi man addaha qad azabi akramhi. Sayyid Bakri Sato mengungkapkan walimah itu hampir 11 macam. Sing sape-sape gelem ngitung-ngitung, gelem ngamalaken, gelem ngriku ngapalaken. Antuk keberkahan kemuliaan tunimbang batur-batur. Wonten walimatul khursu dikatakan paling utami. Dede urus ngene kok. Kapan iki khursu digunakan biasanya ingda nifasiha ing dalam nelikane nifasi wong wadon. Ning kampung ibune rabine lamun meteng biasanya duwe adat. Adat wong kampung biasanya 4 bulan 7 bulan selamatan. Disebut walimatul jenggung atau walimatul hamal jadi wong Arab. Karena lagi meteng 4 bulan pun ditasyakuri diselamati patokane hadis. Wes buat terusan ngomongin hadis sing gede-gede Arba'in Nawawi karangan Imam Nawawi. Ngomongaken 4 bulan ngriku malaikat diperintah numpos terus. Ketika iki rodi empos ketentuan rizki mati dicatat sampun ketentuanane ditasyakuri kelawan tujuan menawa iki duwe takdir bagus. Mungkin 7 bulan mali diselamati kelepon karena takran 7 bulan puniku dalam kandungan menurut hadis itu sampun sempurna baik dohir lan batin. Maka ketika iki bayi sempurna nyampe 7 bulan tasyakur malih ngejaluk syukur ditemaring Allah menawa anak kelak 9 bulan dilahirakan kelawan Islam. Beres lahir barulah walimatul khursu. Indah nifasia biasanya wong kampung gerbe adat anak lahiran jadi wong kampungnya mesuguh tamu. Sebok gegelati ayam disembelih dibekakak sembari gelati komir. Nah itu walimah khursu. Mungkin anak hitung dinten atau semampunya wonten malih akikoh. Tujuannya nitipli guna anak. Anak lanang disembelihaken berduse kawin. Anak wadon disembelihaken berduse sios. Ari bencong sih. Setugan. Jadi ini ibu bapak merupakan tasyakur. Wonten malih walimatul hidaqah. Apa itu walimah hidaqah? Biasanya lamun ing pondok likiro atil Quran wal adab. Anak nang kampung didokon ing Ustad Hotam juz amat. Wong kampung kelulu biasanya selamatan dari 10 tumpeng sing selamatan mahan pucuke doang. Biasanya kampung kelulu didokon.
Atau lamun ing pondok iku beres khatam amil muroti naside iku biasanya sedurung menginjak ning jurumnya biasanya selamatan kerja. Lah kira-kira ning Tegal Tone kalau kan khatam bisa ama selamatan waktu betul. Lah kok harus jadi kiai anak. Sedangkan ibu bapak iki adat bukan sembarang adat, tujuannya dilatih berkah. Anak dititipakan yang ustaz wis ditelok ora barang selamatan ora meneh bisa. Lah dikira sing jadi bahaya. Cepe anak bisa pengen ahli Quran, cepe anak supaya hafal Quran, cepe anak supaya paham ilmu fikih, kenapa tidak bisa berbuat baik terhadap seorang gurunya? Makin kita perlu walimah hidup, tujuannya gratis berkah. Mungkin gede walimatul iqdar. Ali masyhur ing kampungnya walimatul hitam sesunatan. Sesunatan boleh diselamati kelawan rasa syukur, disunahkan dianjurkan bagi wong lanang. Ali wong wadon boten dihajati boten masalah siji sunati yo larir. Kaping 2 ali wong lanang sunati ra dilarir maka endahane ra beberagi. Aku waktu kelar-kelaran mau ditoel doang semit doang. Tapi pada bagi mazhab Imam Syafi'i wajib yajibu ala dakari wa usah bagi lanang bagi wadon iku wajib. Ngan bete ari wong lanang mahal sing diketok pucuke lumayan rada wae, ari wong wadon cukup sesuai sepenuhnya. Artinya nana batasan menurut para ulama dan para kedokteran wong wadon lamun ora disunat langsung gede gairah kencang. Maka nyunat wong wadon ki semenjak cilik kudu pas. Ketebelan aja, ketipisan aja. Ketipisan bukan masih gede nafsunya, kekandelan bukan nafsunya kurang. Makanya sedang lah bapak itu bisa weruh rabi ini disunatnya cilik tipis satu kandel bagaimana permainan di atas ranjang. Bisa dibuktikan pak, ada yang jam 2 jam 1 ngajak maling jam 3 ngajak maling mungkin ketipisan. Ada yang orang jadi megegel wilayah mutu wilayahnya berarti kekandelan. Nah ini bisa dibuktikan. Perihal ini saya tidak akan bahas, kita tak bahas taksis khususnya walimatul urus. Sebenarnya lamun santri yang kenal sing pas iku walimatul milah digunakan sebelum akad nikah. Saya pun arus artinya pengantin sampun wenten bandane sok bangkit disebut arus, bangkit disebut arus yang pengantin baru. Arus ini kan dari dados pengantin, iya kan? Tapi boleh disebut walimatul arus. Kenapa? Karena sejanya tujuannya bendanya supaya menikahkan. Jadi walimah ini tasyakuran selamatan. Ada caranya bagaimana dengan adat yang sudah ada di wilayah masing-masing. Maka dengan adat mau hajat dilakukan tapi tetap tasyakuran ada. Patokannya walimatul ursi bisa tingkat budit lakin ijabatun bila qadrin tajib. Yang penting sunah yang boleh wedus iji. Selamatan anak agari kuning rata-rata luar Indonesia. Hotel wenten panggung gede mengketen terus ngarep ceceramahan dan terpori jalan. Terjadi hanya di Indonesia. Tujuannya apa? Guna syariat. Guna pembalasan syariat hal mengketen politik. Makanya kemarin seselamatan bertermatak dosa, bertermatak idola. Yang kono duit bapak cuma guna tuku dosa di sumber sunah dibagikan atau mengundang aturan. Aji kita ini tuku dosa itu lebih bagus. Ajar selamatan buku berketuku wedus ayam 10. Aji buku ayam 10 berketuku endogi berketuku. Aji buku gendogi berketuku aji kami pipi. Orang gerakan endogi berketuku endogi cerita itu mana? Lagi kita silakan ibu bapak. Walimah selamatan mengetahui politik tujuannya syariat. Berbicara arus syariat pengantin atau pernikahan sebenarnya tidak mahal. Aku kemarin bagi jomblo-jomblo sing ya mohon maaf kurang dalam biaya. Kami ini pun nonggoni lockdown makanya itu. Bener, karena kami lockdown itu biayanya murah. Jadi betul enggak? Lah pun ibu bapak sah-sah saja urusan syariat. Contoh kami ning jero masjid atau ning omah celuk ustaz wali wenten, saksi wenten, larang wadon wenten. Mas kami ini cukup mampu kelawan atau sendal cepet ning kono boleh.
Jadi wong wadon ini ikhlas kan gitu senajan sendiri cepet asal itu wong wadon. Asal beres dan tidak butuh biaya gede. Ampun sing acak-acak picis ampun perihal ada. Bener. Oke, mungkin akan kisah acak-acak picis. Ayo aku bener percaya nih Pak. Wong dengan kursi di gue di mungkin. Ini kan adat, boleh kita menggunakan adat untuk mengembangkan syariat, tapi jangan memaksakan. Takdir kemampuan masing-masing. Kelipun kula berbicara mengketen, kok edah santri singalok tinggokaken mahalakan rukun ya ibu koordinasi. Orang bakal rusak uang, lamun bisa nakar kemampuan badan dia. Mau bakal rusak sampai kapan? Jadi ngukurin badan dia. Contoh, Bapak Toyib ngadakan hajat kelawan mengketen, ningali kemampuan griyani, usahane. Iki mungkin ngepasakan kelawan kemampuan nih, orang bakal rusak. Anu wong sing bakal rusak orang bisa ngepasakan badan dia. Contoh, ning Tegal tong lengkan wong sugih, umahe tingkat, sawah berlipat, mobile papat, rabine papat. Ya lamun aneh kan wae. Tapi ketika ngahajati anaknya hampur tinggi cuma tok siji doang, ngebilang prasmanan daging lagi anaknya endok karo bandeng doang. Wong sugih hajat mengkoten haram boten Pak. Boten haram cuma kerunya kecil itu. Aku boten. Wong kondangan ke bine-bine, umat budi, wong sugih hajat prasmanan makanya rusak. Kalau bisa merasakan badan dia. Sebaliknya, punten wong kurang mampu sakat melarat ketika ngajati anak tendanya 20 meter bawah ngundang biduannya telu kiai berapa 5 juta sewa nyembelih kebunnya itu lah kira-kira wong miskin melarat hajat mengkoten haram boten haram cuma kerunya beres hajat gering ini boten wong kas hajat kudunya senang kelikan dia gering mikirnya utang ini boten maka wong itu bakal sepam diserahkan kemampuan badan dewa. Kalau kemampuan mengketen menawan lepaskan yang badan dewa, insya Allah tidak rusak. Ikilah si mata aturan adat boleh dilaksanakan, yang penting ada maksanakan. Ini Indonesia itu rojol sing adat sebab tobiat sing semenjak dunia ini Pak. Makanya wong sing orang ngaji di Indonesia, orang ngaji lewat kiai itu fanatik. Aku fanatik gampang menyalahkan, maulid mudah dibid'ahkan, maulid mudah disesatkan, jarak kubur mudah dibid'ahkan, Isra Mi'raj mudah dibid'ahkan, ngeriung mudah dibid'ahkan. Kiri-kiri pun karena ngaji ini tidak ngaji siaran hukum adat. Sebenarnya kan itu kan perihal adat kabeh, tapi tetap para ulama Indonesia bersepakat boleh itu adat digunakan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Layak hajatan berkaitan politik ibu bapak ampun. Namun kikulah ningali kaidah atau ning hadis. Prepun deh. Wong sing aran tamu iku wajib dimuliakan. Betul? Karena tamu teke kudu ngade. Nggono ibu bapak ketika turu apa ketika rawuh dodok iku kudu dimuliakan. Kalau yukrim doibahu, muliakan tamu. Iku sing aran syariat. Tapi kelihatan ngedeng hajatan itu saja ada. Apa saja? Punten, sohib bin hajat duduk ning kursi gede untuk tamu duduk ning kursi aku. Bukan karena tidak memuliakan, tapi kurangnya sing kudu memuliakan pengantin. Kalau memang ada di pengantin itu lagi jadi raja, sing lagi dimuliakan. Maka iki manjing istilah adat aja iri aja pengen dapat mengerti. Kalau saya bilang aja kagelah mengerti. Masih maka iki ibu bapak tidak lepas dari adat. Anak perihal sepele tapi dianggap kayu wajib. Apa itu? Tiap kampung tiap kali hajatan. Anak iki hukumnya kayu wajib padahal perihal sepele. Kue ABG. Apa itu kue ABG? Apung bugis gembleng. Atau apung bolu gembleng. Tiap penghajat iki kue bener bener padahal ngajar orang gawe orang haram tak gelat ini hadis aku kan Nabi bukan hajatan dari gembleng orang gawe tapi wong wadon rupanya orang gawe gembleng kirangan bener bener adat mah itu berbicara adat di pinggir jalan digantung akan kuning janur itu
penjual dewek ngambil DP, manek DP, dianya DP, mau begini. Ajar kita mau kelapan ambil digantung ke beres. Ya kalau kelapan nguruk kardus digantung akan beres. Tapi apa mau ngajak dia mau kalau itu lah. Gue jalur baik, lihat berbicara ada. Beres aku nikah nih kalau ditutup kalau saya. Salam Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jakarta, ngomong dapat. Jalin ikut Sumenang Banten, khususnya Serang Cilegon. Kalipun pencetusnya karya ini Kiai Serang. Tujuannya apa? Guna syariat sing diwaca itu adalah syair, sing diwaca adalah sholawat, dilantunkan kelawan lagam anjing kategori ada, digunakan guna pengantin, disebut dia lahir bengen guna bengi. Diiring dipet pengantinnya, sedurung anjing umat pengantin lanang disetop, tutup kelawan cewek. Tang mengkodipet buka pintu, sedurung buka pintu, ning sedurung sirum anjing, dibuka dipet pintu nih kelawan janin. Harus buka pintu mah harus ngebuka apa begenos. Iku punya makanya tinggal di pun lebaran jare wong-wong sikit. Aduh Kang Haji bogo iring-iringan ku kerunya akan didorote. Apa didorote? Kang Haji wong pengantin ku tas pegel ngadeg dodok barang diiring-iring kadang lamun kadon pingsanin di jalan. Oh ya wis saling kono rata-rata masyarakat kusnipun orang nunggu kena akan didorote. Lah iku memberikan kesepakatan masyarakat hormat mengharamakan. Ini yang disebut lawan istilah adat. Tapi adat itu bagus digunakan lamun ini niati lingkungan bagus. Ya hajat mengkaitan gede-gedean pun sing kami menjalankan. Tapi tetap sing tokakan tesis sing teman. Wong tuan. Tapi karena memang iki adat yang sangat baik, intinya ngajarakan anak yang kini perlu nih wong tua sing aran nyenenang ngebebungah maring anak. Jadi bapak toyib, nang bengen abah sing ngebiayaan sir, bengen abah sing ngedidik sir, iki kena perintahkan jeung Nabi, akrimul auladakum wa asinu adabahum. Kita kon memuliakan, kon nyenenang sir, kon ngedidik sir. Tapi nang terakhir iki abah guna ngebiayaan sir, ijinakan mengko ketika aku nikah tak pasrahakan yang laki nire, terakhir abah ngebebunga sir, terakhir abah membahagiakan sir. Kalau kan tanda dihajati mengketan dua harapan wong tua menawa besok gantian anak sing ngebebunga ning wong tua ini. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Terkadang anak sing boten ngerti bos kan. Iya makanya aja heran. Jangan sini wong tua tukang nyenengin anak, tapi anak jarang anak sing tukang nyenengin wong tua. Iya anak itu ngerti digedeni mengkeren ki wong tua kudu sekedar ngetokaken pecis, pengen endah ngejeleng anak senang tersenyum mengko bakal digawe yakin aja telawen wong tua sing wis ngedidik habis-habisan. Gantian bebungah lah wong tua, seseneng lah wong tua. Kulo wani ngomong mengketan ibu bapak hampur terus guna wong enom. Demi Allah, kulo wani ngomong demi Allah. Kunci wong pengen sukses dunia akhirat sumerun. Siji kudu bisa gawe bagus ning wong tua, katen kudu bisa gawe bagus ning guru sumerun tua. Tapi pun kan gawe bagus ning wong tua. Allah sing ngomong, kita sing nyiptakan manusia, tapi kita juga wasilah. Alami siapa? Wong tua. Hati Al-Quran yang ngomongkan uskurli wali-wali daika. Syukur sirnya kita tapi aja lali wali-wali daika. Lewat wong tua orang ini sirnya bisa wujud nangani alam dunia. Sehingga pindu syukur nih guru ini. Kalinya dari Allah sirnya berhak, walau batil, walau jadi pintar, walau jadi mengkurang ngerti. Sebab ilmu saking kita hakikatnya, tapi kita beri wasilah tanpa perantara mulut seorang guru, kau tidak akan menjadi orang yang pintar. Maka man lam yaskurinas lam yaskurillah. Wong sing ora bisa syukur ning manusia, ora bisa gawe bagus ning manusia, ora bakal bisa gawe bagus ning Allah. Kuncine cuma loro, sukses dunia akhirat ning kono wong tua karo guru dibagusi. Aja timpang, jangan siki kadang timpang.
Ada yang wong tua bagus tapi yang guru kurang bagus. Ada yang guru bagus tapi yang wong tua kurang bagus. Najan ada kebagusan tapi kurang sempurna. Boleh sungi contoh. Wong sing bisa gawe bagus ning wong tua, tapi ora bisa gawe bagus ning guru. Wong sing model mengketan bisa bae jadi wong sugih akeh pekayane tapi ampura otake blokon. Otake blokon. Orang blokon bayar. Minum es bimpos, kami blokon. Tentang bosan, kami panas. Sikap Indo, aku mau sebaliknya. Ning guru bagus, tapi ning wong tua kurang bagus. Wong model mengketan bisa jadi wong pinter, tapi sering urip di kependak melarat karena sakit. Susah kalian ambil. Bahasa kerennya memang keren. Berapa banyak zaman sekarang wong sing pinter itu picis, tapi sebenarnya orang duit picis. Wah, kamu mesti itu kami picis, mesti miliar gitu. Barang ditakoni itu picis satu bener, picis batu. Lah sirane ngitungake doang. Dinggo tak kita mau picis. Sebaliknya namanya uang itu picis segudang wah tapi geblek udah bisa ngitungin dicolong kalau lagi kalau anak orang keluar. Berarti polisi dituntut ngitung picis itu kan picis itu berikan cara nih gampang uang tua dibagusi guru dibagusi yakin picis duit ngitungin pinter amin ya robbal itulah kunci sukses dunia akhirat. Makanya tujuan adat mengketan duit tujuan pengen ngebebungat nih anak harapan besok anak sih ngebebungat nih wong tua tapi titik pak pengen duit anak sih ngebebungat nih wong tua bukan perihal yang gampang sangat sulit. Iya betul. Sebelum kita nuntut dengan tong bahagia akan abah bahagia akan ibu sebelum kita nuntut mengatakan tinjau bagaimana pendidikan kita terhadap anak ini sebab kalimat kanjeng Nabi asinu ada bahum kondidik adabi hanya orang yang punya adab dan akhlak wong sing bisa berhubungan dengan wong tuanya laki akhlak laki ilmu mohon maaf tidak akan orang tua mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak. Makanya pendidikan anak itu penting Pak. Pendidikan anak itu bu Pak di ujuk-ujuk kita itu punten kayak model zaman siki model nandur ke cangkok ditanda pertuku terus gede ini berangin kalau kecokol wong nandur akak itu supaya nempel jadi toge akak itu kudu semenjak cilik kalian pun kalian kanjeng Nabi sing contoh kanjeng Nabi itu punya akhlak bagus semenjak mulai kecil Pak. Akhlak dikagumi sebelum diangkat menjadi seorang nabi akhlak terus disaluti baik iku fatonahi baik iku tablighi baik iku amanahi iku kanjeng Nabi sebelum diangkat jadi kanjeng Nabi sudah diakui oleh para masyarakat maka mendidik anak pada baik hari kali mulai menandur hari menandur iku disebor diserbu didengok yakin cukup wah bakal bagus kita sekedar menandur ditinggalkan mohon maaf kadang itu ngajarin cokol nada bosok gitu maka pendidikan anak mulai semenjak alim semenjak cilik iki kanjeng Nabi sing nonton jadi kanjeng Nabi lewat wasilah Imam Tirmidzi ngomongkan sholahu sobi idil maktabi kebagusan bocah-bocah cilik kita ikut ditempatkan bagaimana di pendidikan rumah yang sangat menyenangkan. Jadi anak-anak cilik itu, bocah-bocah cilik semenjak cilik kudu dididik kelawan menyenangkan. Punten Pak, lamun kula nakar kelawan zaman bengen, pendidikan kita itu sangat beda jauh. Wong bengen ngedidik bocah semenjak alim itu sangat gampang didik lawan siki. Kenapa? Sekarang tantangannya, rintangannya, ujiannya lebih berat. Gitu. Wong bengen mah hiburanane klasik. Cukup main gatrik, main kena terabis kali gitu di wong tua masih berdua balik sih kalaupun berkah masih wakil wong tua masih lalu di bawah jangan sih mohon maaf pas orang main kena orang ajar layangan nah jadi rumah baik tapi bubudiknya bener apa sebab bubudiknya yang dipegang handphone menghipnotis ke seluruh tubuh kuping sih seluruh kerungnya tapi bubuk iya kalau awal tuan tahu, nanti kakak orangnya sedang apa? Handphone. Setan gepeng kok. Setan gepeng. Ya betul. Inilah penyebab paling utama. Makanya ngedit zaman Siti mohon maaf ibu bapak.
bagus anak zaman sikiku dibedakan kelawan pendidikan zaman wong bengi. Sebab iki perintah Kanjeng Nabi, didiklah anakmu sesuai zamanmu. Artinya anak bengen haji munawir Pak Bu, orang pernah sing aran dididik tong ngaji ya, tong sekolah ya, dereng pernah. Mulai semenjak alit pendidikan sedurung anak SD wis kon ngajiane wis kon apal amil. Ngan ketika anak SD wis kon apal dunia sing aran ditabok, dijewer, dicontohaken ingkang saya sudah biasa. Wong bengen sedikit pun tidak memiliki rasa dendam. Nurut masuk di mari wong tuane. Tapi jajah zaman siki anak melototi balik. Bener betul? Apa-apa ditabok, dipelototi, dilingkuran wedi. Iya. Maka zaman sini orang laku ditabok, orang laku digerasi, orang laku dimarahi. Bagaimana? Dengan bisa senang, berbunga, dikasih sayang, diiringi kelawan akhlak sing bagus. Itu cara paling ampuh. Sebab jujur, ajaran Kanjeng Nabi ngedidik anak itu bagus ya aja kelawan marah. Bocah-bocah cilik, anak-anak mulai ibu bapak pun tak. Orang kena dimarahi itu kena atas dasar siji sing pertama wong cilik mendorong duwe dosa. Sedangkan anak bocah cilik, wong cilik itu lah kedosanya. Sebelum berbunyi bocah cilik, Allah tetap berido. Tapi pun lah kedosanya. Makanya kalau kadang heran ada wong tua selaganya marah nih anaknya kayak wong bener, tapi sebenarnya orang sadar. Apa sur? Wani nyumbah kasih dosa siriku. Lo dirinya anak dosa orang sadar, kalau anak lah kedosanya. Justru si marahi dosanya sabar gabung. Orang sadar dosanya nyuahin lodi-lodi. Apa sur? Mau naikin lagi hari orang awong pun memari anakku salah. Tidak salah selagi pun ikut dalam urusan kebenaran. Tapi sing dikhawatirkan bohong. Iki kemarahan saking wong tua menjadi nempel ning tabiat anak. Sehingga mengkoni anaknya jadi seorang pemarah maning. Sehingga turun-temurun aku peragati. Mending hasilnya sukses, mending hasilnya bagus berkat marah. Barang yang kono lebih melunjak, bagaimana yang harus kita dapatkan? Makanya anak itu bagusnya dimarahi. Khawatir sering dimarahi, besok gantian dimarahi. Jadi contoh, senajan marahi guna kebagusan, bukan khawatir besok anak efek buruk itu. Anaknya ngejol lagi geri, wong tua marah, tapi tujuannya bener-bener hendak anak tua. Bang, kesini sama bapak. Dorong pak, minum, kalau hasil sudah. Lagi pengen, paling minum. Pokoknya pak obatnya, tapi pahit obatnya. Tapi pecis kukulis dia dulu. Ini pak, diminum darah anak. Kira-kira wong tua marah mengkotori anak tua, salah gue. Ini sama bisu sama dia gitu. Rupanya kita punya marah-marahnya anak itu lah. Kira-kira salah gue. Kata-kata itu salah. Karena pengen berdoa anak waras. Iya betul. Cuma caranya sih kurang pas. Khawatir kalau marah mengkotori, bukannya kalau wataknya anak itu. Akhirnya besok gantian wong tua singgering bukan dimarahi kalau anak itu. Pak istri sama batin dorong kameno yang pasal batal itu pengen kameno boleh pahit tapi pahit kok manis sudah manis minum boleh minum mati minum kok lah kira-kira nonton anak marah minggu wong tua mau kotor itu betul sebelum kita nuti ngarahkan anak ditinjau dikit bagaimana kita pendidikan dulu jalan-jalan Kanjeng Nabi anak ikut cerminan kita. Anak kepelayan beko ngaji nih buah ini aja dimarahi. Coba cerminan kita. Bukan sih kita dengan ciri lebih parah daripada dia. Karena kan dulu ada. Lah ini masih mata penting aja dimarahi anak. Tapi doa anak aja dimarahi apa dasarnya? Satu, karena anak dari ibu bapak jadi Kanjeng Nabi itu sing sangat makbul seperti dijaga. Doa bocah itu cepat dijaga. Endi hadis, endi dalile. Kanjeng Nabi lamun kepetuk bocah-bocah alit, Kanjeng Nabi sing pertama ngucap assalamualaikum. Kalaupun Kanjeng Nabi duwe harapan oleh jawaban waalaikumsalam, sing sebagai doa didoakan karo bocah cilik. Berarti doa bocah cilik itu manjur karena dia harap karo Kanjeng Nabi. Apa elake bocah cilik doa manjur? Karena memang wong cilik durung wonten dosane. Gede sering kulit 30 tahun rumah tangga ngedelok surgi melarat baik. Kali ini kadang doa kita tertutup dengan dosa-dosa kita.
Lah itu kasih makan ibu bapak, bocah cilik aja sampai di mana? Dengan apa sih? Dikasih sayang, disesenang. Aja apun tempat, aja nganggep nyenang anak kasih sayang anak itu perkara sing gampang. Lamun itu perkara sing gampang Kanjeng Nabi ora sampai nyampaikan bahwa wong sing bisa nyenang anak itu wis surga unggul. Pun didalil inna fil jannati darun, ning surga ana siji tempat yuqalu laha darul farahi, dikatakan itu tempat arane darul farah. Kita mancing surga senang, mancing darul farah lebih maning senangi. Siapa sing bisa mancing? Lalat kuluha ora bakal bisa mancing ibu bapak ning surga darul farah illa terkecuali man farroha sibyan, wong-wong sing bisa ngebebungah ning anak-anak cilik. Wong sing bisa ning anak cilik itu sekolah surga darul farah. Darul farah berarti kan sangat mulia. Kalian kan sampai dijaminkan darul farah karena oleh gampang. Quran inna min azwajikum wa auladikum ana adu lakum al fitnah. Anak itu musuh kadang gawe jengkel. Fitnah. Betul kan? Makanya Pak Amur ngriki kata boten anak sila gawe jengkel. Akeh boten rabi sila gawe jengkel. Tapi ada laki-laki sila gawe jengkel. Aku jalan sila gawe jengkel, sila gawe jengkel itu rabi. Kenapa? Laki sila rasakan. Gimana? Ada takut ini mau baton pasti akan ngejengkel. Tapi pakai baik. Artinya apa? Anak itu bener-bener nih kudu dijaga. Kadang gawe fitnah, kadang jadi musuh. Itu bener-bener kudu dijaga. Makanya Pak Bu, nengkono ternyata perkara dengan hubungan anak itu bisa berdosa. Terus boten usah kula ngomong kitab gede-gede. Karena kan Syekh Nawawi Al-Bantani kami utugian pernah merawat sesiji hikayat. Kanjeng Nabi dirawuhi siji sahabat, ya Rasul, sembari nangis. Kita berbuat dosa, pengen tobat ya Rasul. Apa jadi Kanjeng Nabi? Emang apa dosa sing mesti berbuat karo sira? Barang jawab jadi sahabat, ya Rasul, aku marep nyebutaken dosane kita ni isin. Apa Kanjeng Nabi jawabannya? Matu sira. Sampai Kanjeng Nabi senang ngomong katakan metu sira ngomong nek ora pengen njaluk ampun saking dosa nira ngomongi isin ora nyebutaken kalian lagi berbuat dosa ora ngerasa isin sira metu akhir metu kalau keadaan kecewa Jibril mundur. Apa jadi Jibril? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa kau membuat kecewa sahabatmu? Kau gulir dengan ngomong jaluk tobat jadi pas ngelakoni dosa barang konsebutakan jadi ngomong isin pas ngelakoni ini ngomong isin. Lalu berarti kita takut batu balik kalau mau orang itu. Akhirnya apa jadi Jibril? Ya Rasul, padahal gampang saja orang tersebut diampuni dosanya. Berikan cara di Jibril gampang. Ketika orang tersebut pulang dari rumahmu, tak kening rumah, ngejauh oleh-oleh, disambut kawan anak isin gembira, ning kulo melebur segala dosa di sini sampun dipegolongi. Ternyata orang lanang berarti ampun dosa melebur dosa bukan susah. Cukup ngehubungan anak. Balik singgih nyanyi anak berat iku lebur dosa itu. Makanya siapa akan lepas. Makanya wong kampung oleh temen istilah nyanyian sing gembira anak. Wong tua tak pada nyanyian abah teke oleh nangke bosok oleh erak sawet oleh bebek mati oleh roti mambu oleh jambu pentil oleh iku bahasa kegembiraan anak wong bengian Pak. Makanya ibu bapak hubungan anak ini tidak gampang. Kunci paling utama anak bakal senang, anak bakal bahagia. Kunci dari wong buroroni, kunci dari laki rabine. Carane ari laki rabine rukun, ari laki rabine akur sakinah mawaddah warahmah. Anak tiga bakal melu senang, anak tiga bakal melu bahagia. Lamun rabine ora bisa akur karo lakine ora bisa rukun, mohon maaf, anak tiga bakal melu senang. Betul? Perkara dia panggil kena laki rabine rukun akur duwe anak izin wong tuane izin emak izin si makulami banjar esok pengen berjalan di Jakarta kira-kira diizini boten apa jadi naik
Kula doakan emak doakan melalui hasil maksud cuma emak orang di sini karena perizinan mak anaknya apa itu. Terus izin ini apa hari apa izinakan emak ngomong ini dari kota emak pindah hinggapan izin pak izin bulan tengah menggabung di Jakarta untuk buatan apa jadi uang tua di belakang abah doakan melalui hasil maksud cuma abah belum disinikan abah perlu musyawarah kawan manire mengkos musyawarah baru tak dari berhasilnya ini dari kota emak akhirnya manjing bumi laki rabi manjing kamar musyawarah atas manjing kamar musyawarah jeru-jeru akhirnya beres musyawarah ganjangnya sok newurin anaknya abah kalau mak mau benirus musyawarah omong-omongan udah dawe tapi ya enaknya alhamdulillah oleh hasil abah mak ngijinakan cuma belum bisa nyamoni mak kula sampun berpisah dewek cukup doakan ini aturan berangkat anak senang senang bapak ibunya aku jajal bapak ibunya lapor izin ngemain mak izin pengen berangkat dari Jakarta kapan kau besok berangkat mak sembuhin itu kan sudah penggawe bapaknya itu singkolol ribut mondok aku nih mondok aku suruh pondok aku bicisi berangkat pegawai tapi kalau pengen izin bapak ya izin orang izin bapak nih pak izin gua pengen berangkat dari Jakarta badan cengkring makanan bapak pegawai semangat maning di Jakarta itu terasir memaksul berkuat semangat maning orang tak izin pak tulang orang tak izin ke surat masih akhirnya lapor nih emak orang izin kalau bapak sirahannya geblet izin sebenarnya bapaknya Rasul bapaknya Rumah dan terus kita ini keberikan berangkat dari besok lebaran abang izin tenang baik surga di bawah telapak kaki emak sudah doakan sukses ada di sisi berarti berangkat tenang baik akhirnya musan kita pun ya kan kalau emak kita besok berangkat akhirnya besok nyangking tas mertusin rumah ke pendak bapaknya bisa atau ini sebenarnya berbatas ada berangkat megah dulu tak izinakan lah terus izin emak sini izinakan emak ini berduang akhirnya terus aku tak duduk aku cuy akhirnya karena itu saking kepaksanya bapakku lagi berdiri itu rasa-rasa makul dulu dan hasil makanan dibalik terus mondok dimana akhirnya manjing kamar mondok terus menggawi terus anak sedang berkata gara-gara cinta ini buat itu berarti perkara ini anak itu bertenggang susah betul susah ditebin ki hajatmu enak pengen ngingenan anak laki rabi ini orang bapak situ sih jadi baman kayu ibu bapak atau ibu izin ngabai suami atau ngabai yang kiai dia itu yang ada bias tidak kamis atau tidak rebu bayi sih orang tidak pilih kamar minggu bayi minggu melebur teger besul kamis suami menjadi kiai suara rebu bayi minggu bayi orang bisa aku rebutan di minggu di itu singgol orang jadi kawin sing jadi ini kok sing jadi kecil sih itu contoh gampangnya ibu bapak lagi sih mata perkara rukun kira-kira udah gampang artinya apa? Wong alit perkara rukun kira-kira itu gampang berapa banyak orang yang tidak bercerai ternyata ada di Indonesia Masya Allah berapa banyak yang datang ke pengadilan untuk bercerai betul-betul ada sih ngomong kaji gampang pengen aku laki-laki yang penting akad icisi bohong pak terus tak buktikan berapa banyak lakinya sugi rabinya sugi wajah bulet pak artis kurang sugi aku jemput ini sing cerai lebih wakil aku kurang sugi itu kan gampang sih laki-laki yang penting pada tuanya pada ngerti ini bohong bukti lu laki-laki ini tua rabinya tua wajah cekcok banget aku kurang tua tuh kan bohong ini berarti perkara lu gampang kalaupun gue berbicara betul gampang Kanjeng Nabi sih membuktikan dalam hikayat Kanjeng Nabi yang merukunan menurut sahabatnya sinten sih jawab Allah apa jadi Allah Muhammad kalaupun kau kumpulkan makhluk sekolong dunia untuk merukunkan dua sahabatmu tanpa seizinku tanpa takdirku kau akan mampu berarti perkara rukun perkara akul itu tidak lepas dari rukun dari takdir Allah tidak lepas dari rencana Allah takdir itu ada rencana lah jadi ada urusan takdir Allah bagaimana apakah kita harus pasrah saja
berjuang tenan melawan takdir Allah, bukan melawan dengan kekerasan, lawan dengan dalil kembali. Apa lawan? Lawan permintaan. Allah diberi rencana tapi Allah diberi permintaan. Apa bukti permintaannya? Ud'uni astajib lakum. Ngejaluk sirine kita bakal tak ijabah. Oh berarti Allah dari takdir tapi Allah dari permintaan. Wajar lah Sayyidina Ali ngomong la yaruddul qada, la kesing bisa nolak takdir Allah ilah terkecuali bid'a, kekuatan doa. Maka perkara doa itu paling pokok utama. Sedangkan ngomong doa ngomong siki pakai sing bosen pakai sing rasa-rasa. Atur betul. Wakil wong jaluk doa ning kiai tapi pesen dipit kiai tolong doanya didahulu ya. Aja kita menjaluk doa cuma ngomong makanan sih. Priten kiai nak dua, nak priten kiai. Wong biasa kita terus bosan pengen ngudung itu di mana? Aku betul. Ya bukan kata perempuan itu doanya berdari aja begini kan memang. Kedua santai. Justru akhirnya duitku lebih bagus, mukul tidak ada. Silahul mukminin. Duit ku jadi anak remeh ibu bapak. Duit ku senjata kita, betul. Makanya kemarin sing bisa nih kudu lawan rencana Allah, lawan doa. Makanya aja protes sama anak kiai itu. Allahumma tawbil umurana wa sahih ajsadana. Ya, aku si kiai ku akan jauh umur. Umur menang takaran. Umur akan gede batas mati kapan. Lah ini semua penting ngaji. Kiai, para ulama gampang akan doa Allah betul umurona. Apa begitu ngomong Allahumma rizukna halalan, ngejaluk rizki kafiron koriban, rizki busana catatan. Itu semua penting itu. Aja dianggap remeh. Lakulah dia berbicara dulu. Ada pengantin mengatakan nih. Abi dia yakin pernah haram. Boleh dewek, alhamdulillah ibu bapak. Boleh akan katakan terus selama rambut masih gondrong, malam hujan. Sedikit alhamdulillah sabun dikaruniai kecil sios. Lanang umur sedikit sangat 10 bulan. Berkat lockdown maning radius matang maning ketemuan. Mungkin juga berkat lockdown maning itu hikmahnya lockdown. Barang gejala santri mengaji gedang kopok warna kuning. Aku tuh gara-gara dia kopok matang maning ngurus sakur. Pertama nikah satu dari ngalami. Apa harapan doa yang sholat tidak pernah tinggal ya Allah. Jadikan keluar di kulit sakinah rahmat. Jadikan keluar di keluarga semua rukun. Iya betul. Tapi ketika sambung berdoa sia-sia sekali itu, walaupun bukan sing pernah berdoa jaluk harapan rukun rumah tangga dan sakinah. Jarang tapi terus ngedoain pengen soge. Ya budi ya hamid ya mukti ya mukti ya rahim ya wadud. Itu pengen soge. Gitu. Orang sadar padahal senajan Allah paringi kesugihan, orang pernah kira digunakan. Gitu. Makanya pokok utama diriku punten kerukunan satu salah satunya lewat doa. Apindo dan rukun rumah tangga jangan pernah kita menakal dengan perkara materi. Wong kadang dengan rukun yang kuno kalau menakal pekayaan di bohong. Tolak gila tiga seperti ambuan. Pada digelati wong kok pengen soge, pengen cukup diri lawan akad kicis di bohong. Walakin al-gina bil qanaah, tetapi sing aran kecukupan kesugihan ikut tempat ini qanaah. Rumah tanggiku kudu kekayaan sing penting qanaah. Makanya jadi Nawawi ning kitab Nazil Ibad wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita itu bisa kudu nerima mengatur bagaimana dalam keadaan fakir dan sugih. Tapi kan urusan sugih fakir itu pilihan Allah. Cara nih bagaimana kita masing-masing. Makanya jadi Nawawi ayat tawassul tegese sedengan. Orang itu sing paling selamat itu sedang. Lalu jadi santri malas kita terus oke, los kita terus sing penting kecukupan. Qanaah nerima apa bahasa kalian memang los temen kita dua sikil pendek asal pade. Daripada daun cuma sebelah doang. Itu rumah pendek kan pade laku digejek sebelah cuma daun cuma sebelah doang apa tergede. Lah kamu pantas. Laki rapi ada saling qanaah. Enak rumah tangga. Kadang suruh di sekolah asal wong adon sing nonton. Saya tak mau adon, ya mau adon tak gempur. Jadi kan ya. Ini rupanya sing adon ini awet kan. Lah ini bapak mau adon kok rupanya akhir. Apa betul? Apa butuh rupanya akhir? Selalu membandingkan rezekinya dengan rezeki tetangga. Itu
sedihnya saya ketemu terima, alhamdulillah. Akhirnya ngegeleng rezekinya sopir angkot. Sopir angkot mengenai murabi ini 1.000 sedih aku wajar dari papa. Oh jadi bebannya orang beda. Si puluh gue sekedelang dulu lah benar. Anak ini ngojek aja ngerong-ngerong kayak untuk mobil Innova tuh. Kapan untuk Innova aja mati gratisnya. Lagi semakin orang bisa balain kok itu bapak. Kok naik orang lepas saking bahasa syukur. Wong ari bisa syukur kunci siji. Orang gampang gitu kok ngejar jadi ketanggung. Cukup kelapan kampus aneh kita nikmati. Yang penting kuncinya kita itu nerima. Kadang susah, kadang payah. Terima kawan senyuman kebahagiaan. Makanya waktu berapa banyak orang yang punten padahal keadaannya susah, keadaannya payah, keadaannya melarat punten, tapi pintar menutupi kesusahan. Kependak batur selalu senyum, ulesi selalu ceria. Terkadang sampai mati kegalu senyum, kegalu ules ceria. Nah, ada juga lagi mau kesogi mobil wakil, tapi dia tak ngekek gratis senyum gue yang meramut banget. Terkadang sampai mati kegalu meramut. Ya artinya apa? Kok bisa? Mau melarat nih kudu tetap senyum, tetap bahagia. Bahagia itu bukan dari pakaian. Ini ini hati. Kita bisa menempatkan kebahagiaan itu lebih apa? Betul. Makanya ampun. Hari ini kudu takaran yang surga bisa bahagia karena kepicis. Bukti ini wakil yang surga orang bahagia karena kepicis. Ini bukti ini. Udah baik orang ketuku wedus, udah baik orang ketuku jengkol sekilo ketuku tapi orang bagi tuku. Lalu tuku di pangan, darah tinggi naik. Lalu dia kan, udah biar tuku tapi dia mau melarat nih kono. Wedus di pangan, bener. Ayam di pangan, pitik di pangan, wedus di pangan, suket-suket di pangan. Tapi sehat baik, betul. Nah itu berarti kebahagiaan itu letaknya di hati. Makanya bapak selagi sobo pun sesusah atau dari kita. Bahagia itu pasti ada tempat. Contoh, kayak santri gampang. Bahagiannya santri itu sih tidak. Lalu kependak urusan kopi, terus beres. Kalau tanaman santri rata-rata dia. Santri mesin penting, ngaji, ngabi, ngopi, ngerabi sampai mati beres. Ngaji fardu, ngabi kudu, ngopi perlu. Kalau ngopi mancing perlu, karena toriko tuh gembira. Iki torika gembira di para santri itu lewati kopi. Artinya apa? Ketika sirene kurung ngeroyok kopi masih bisa terus akan. Bapak subuh masih bisa ngeroyok kopi, nyedot rokok sebatang itu masih bisa cekekan diguyur terus akan aja ini. Tapi kan wong sugih orang tentu bisa bahagia dalam kopi. Dilarang. Wong sugih bahagia dilarang. Orang bisa kawan kopi makanya aja heran. Pandian rame kawan pakai biji. Lalu kita, umur bibit saya tak pilih pandian. Lah ini sebenarnya kebahagiaan itu gampang itu bapak. Ini berarti nakal kebahagiaan itu namanya letakkan hati. Makanya ketika bapak subuh-subuh keluar mulut kopi masih bisa dengar, masih bisa bumi kok kebilang luas. Terus aku sebelum itu lagi marah-marah. Biasanya kan sebelum enak kan lagi berdua mantap. Terus ngapi baik. Nah ini sehingga merusak kebahagiaan mana? Maka ibu bapak ini berbicara kebahagiaan sebenarnya letaknya kuncinya syukur. Maka bahagia rumah tangga di gono rukune siji kelawan gepune kukonakan lapik nakar kelawan materi keenakan hati diukur kelawan kemegahan. Bukan seperti itu. Para bunyi mabil ladat uang pada gegeratin itu jadi orang pengen akhir nikmati itu kelawan keenakan. Lamun turunin kasur spring bed, nggo AC, lamun gitu main mewah, bohong. Walakin nikmat sehat, tetapi nikmat itu terletak pada kesehatan. Kenapa turunin gue ranjang AC nih, angin mobil gua kayak kering baik, apa enak? Bener? Laki rabi kering baik, tapi apa laki soge, rabi soge, tapi rabi ini tiap bunyi lamun ditunggangi karo laki ini, biar pengen kumat, Ranjangnya, dulu ranjangnya dia berabine, semua lagi kira-kira bengek, asmani kumat, lagi kira-kira orang senang banget. Jadi laki lu bilang kita menggangi sirah kali menggangi besel, laki senang-senang, bener banget. Guna apa bu?
tapi laki ini ampur diobawa-obawa diobat tapi orang obat mati biar tidak orang mati lah yang mutu lah yang orang bermutu kayak kembiar ya lebih ya apa kelas teman melarat akas dulu baru enggak ya maksudnya akas itu sehat ya orang tak kerangan ini berarti sehat ini penting aja dia remeh ibu bapak apa mana ini zamannya pandemi ini diri lagi geger corona bener karena anak corona sehat dituntut wajib. Kenapa demikian? Untuk ibu bapak lamun kita kiriman di rumah sakit disudah dicap corona bener kan? Ternyata ini corona bahkan itu bukan karena tuntutan corona kanjeng Nabi sing mertelakaken apa dari kanjeng Nabi kon manfaatkan waktu sehat kita selagi sehat pergunakan makanya dari kanjeng Nabi nikmatan ikatira minan nasi wa gunung dua kenikmatan sing sering dilalikakan kalau manusia apa itu sehat wal farad siji sehat kaping waktu kosong sering dilayakan kalau kita uangnya maning kalau ngopi ora artinya dodok medogok tapi orang wajib Quran orang pikir itu hanya akan waktu kaping tuh kesehatan kita orang sendiri ibu bapak lagi sehat nggak dua yang baik lagi sehat main manuk baik sehat mancing baik berangkat segini tuh lagi ini kalau mas istighfar segala selayak seluruh di masjid segala bener kan terus gini yang jangan kalau sama cuma sinkronnya malaikat jadi malaikat mau model karena ini kisah catatan kita malaikat itu bersifat jengkel ya dari sederhananya akhirnya kita ngaji pertama lagi SD, SMP jadi guru-guru malaikat itu lah kenapsu sepakat mereka tak kenapsu tapi malaikat berat bersifat jengkel aja lo percaya ibu bapak ayo berikan lo jengkel enak ibu bapak malaikat itu jadi yang kita menasal ibadah paling senang dengan uang itu kalau amalannya bagus artinya apa? Bagus ketika tergelincir duit langsung tobat nih kono orang acak-acak coretan gampangnya tertik sehingga wiku sendiri kalau niku lagi gering lagi sholat tobat terus pas ngabayam dan mereka sih itu bingung salah ibadah segala ini gak kero nah tadi mandi masjid sholat jumat barang itu langsung senjata beri kalau kompromi tak hati di dalam itu beri sholat ini hanya catatan hari orang senjata ini gak bingung baik jadi makanya mereka itu paling senang kalau umat Islam sekarang amalnya bagus sekali buruk sekali ya ada mereka mencatat amal bagus lepas tangan nah itu makanan kalau urusan sirik orang yang salah urusan sirik kecil kalau itu ini sih ibu bapak kesehatan penting aku mana ini zamannya pandemi jujur udah betul munafik ibu bapak saya yakin dan mengimani bahwa corona itu wah pasti cuma terkadang orang anggap ini berlebihan corona itu diwedeni aja ditantang aja itu sih paling bagus diwedeni aja kelihatan ibu bapak karena makhluk Allah pada sekali ada kita ikhtiarin aja kalau cara ikhtiar kita ngejaluk dengan Allah insya Allah bakal dia tuh ditantang aja kadang ada orang yang berlebihan mau nantang itu aja khawatir bakal kenal kondisi sendiri udah ya si orang nakut itu mau politik pemerintah orang percaya gitu berarti besok beraknya di swab akhirnya kena positif dia ke rumah sakit isolasi kan sendiri bener makanya kita itu pertengahan baik nanggap ini ya wis corona tapi tidak perlu berlebihan ya dodok nih kandung kan lurus sama maskeran gue masalah enggak orang yang gue wangi mandi melihat berarti apa bener lebih kita ini bukan kitab nih kalangan dicontoh kitab nih alun-alun kitab nih embol dia kan memang kalangannya lebih banyak orang di lain kita ya boleh saja ikhtiar kita kalau gue masker cuci tangan dia perlu saja tapi aja berlebih abang kita kesalahan kasih kelapa hisu maling kesalahan kelapa hisu betul ya ya ini berlebihan makanya inilah ibu bapak semata kesehatan itu dituntut untuk kita semua sampai-sampai ibu bapak kunci kesehatan ini kalau pernah terkait dokter hadus ini alhamdulillah ibu bapak ya walaupun ini termasuk uang sing artinya berbicara namun bahasa kesehatan kalau ini sing selalu kuat dalam kesehatan dan memang telepon fakta
faktor kesehatan itu wong sing ngomong pengen sehat baik kuncinya sebenarnya tidak susah. Iki dokter sing ngomong Pak. Artinya ya, wong sing akeh gering, wong sing di sini babakan jadi gering, itu kena penyebabnya kemungkinan tuh. Iki dari dokter. Pertama, wong akeh gering itu salah satu nih dari 100%. 10% kemungkinan gara-gara genetik. Ada wong gering gara-gara genetik. Genetik itu keturunan. Wong tuanya kena penyakit asam urat atau kena diabetes atau kena penyakit stroke. Kadang-kadang semua orang anak. Itu sih tapi jarang kemungkinan 10%. 15% ada yang jatuh gering itu gara-gara salah mangan atau pola makan. Salah mangan itu ya contoh gampang itu sangkali kopi barang diminum dari bayi gue biasanya kalau nggak. Jadi contoh gampang itu kan ada contoh terakhir kayak tengah contoh sing ya artinya itu bandingkan ya bukan berakan kawan kumpulnya. Abayai para kesepuan ngalih kesepuan ngerjakan. Umur aku masih kuat, ngopi masih kuat, mangan tuh lebih pantang, ngadek masih tetap, melaku masih kuat, bunyi itu masih kesehatan masih tetap terjadi telepon. Salah satu pola makan yang dijaga. Telepon, bunyi mah gegati halalan toiban itu bukan sembarangan, menahan diri dulu. Betul nggak? Iya. Menahan diri dulu. Nih kalau gegati makan, hati-hati. Pengen makan ayam gini, belet, or bisa rumah segegati ustaz-ustaz sembrehakan. Bener nggak? Maka penyakit pembunuhan orang angin-angin paling rata-rata terlalu buang penyakit itu esret, bisul, belek, angus kan itu ngomong begini bukan bener betul Pak tinggali jalan sedikit Pak penyakit takut nggak keluar bikin aneh bener betul? Diabetes, hepatitis, kencing manis, kencing asrap memang sih kena tidak pas berpilih kan vertigo, aku mana asam urat, stroke, rontruk, telungtruk. Nah stroke guna tingkatan ini stroke yang mati sebelah, rontruk, mati orang belah, telungtruk, kalau mati kabeh. Nah dalilnya mau kan kalau yang mutu, kalau yang orang bermutu, kan biaya itu stroke. Ngededel, tapi itu sentek. Nah ini bukan apa pun kami pun kongsi penyakit bisa macam-macam. Salah satu yang gue contohnya adalah pola makan. Kongsi makan aneh-aneh Pak. Pengen makan ayam, gue mau sih masukkan gula beli. Gegelat ini sih instan baik, bener betul. Melayu ini serang embudik mekedi. Tuku chicken pinggir jalan, lagi jual kolam salah tertipu makan ayam segala ayam ku halal. Saya tidak mengharamkan. Mekdi, nada penanggung jawaban MUI yang menghalalkan. Cuma kita pertimbangan alat mancing si Pak Beroi, ngelaksanain hukum untuk merati. Coba kita timbang-timbang. KFC itu lagi satu, McD itu lagi satu. Ayam ini membeli itu prepare, dia dulu tak ada cara halal atau ibadah itu ke prepare. Namun tak sumpah McD ini serang Cilegon itu senyembelih Ustad. Sedina ayam itu biar sing disembelih, jebutin lah Ustad. Tergantung yang sing kon nyembelih. Bener kan? Weh Ji, aku mesti nyembelih langsung sing Amerika. Ustad siapa yang Amerika ini? Lagi itu apa sih itu kudu ngerti. Maka ketika ikut kulolah minadat akan haram yang setiap perkara yang kulolah apa daging itu mencoba sembarang haram mungkin bakal berpengaruh. Ini kesehatan kita bakal berpengaruh juga. Makanya pentingnya ngejaga kesehatan lewat tanaman. Tapi yang terakhir jadi dokter, wong ake jatuh gering 75% penyebab yang punya kubeten sanes mare pemikiran. Wong mikir bagus. Kakek mikir orang kamu bermikir mah dia alhamdulillah ketemu berumah tangga 30 tahun orang mikir dan aduh mikir itu perlu terlalu mikir betul perlu tapi kan bosan berlebihan mikir itu pun penyakit bakal timbul TBC makanya ibu bapak ini kalau pengen takut wong lanang kalau wong wadon sing lebih akeh mikir sih. Wong lanang kok. Wong wadon lebih akeh mikir akeh ngomong. Bener. Wong wadon akeh ngomong, wong lanang sing akeh mikir. Sampai tak takoni dokter, lamun wong akeh mikir cepet gering, lamun wong akeh ngomong cepet gering boten. Jadi dokter boten kan. Sepakat Pak Dokter, pantes wae wong wadon akeh ngomong ora gering, jadi ngomong ora mikir. Bener Pak, wong wadon iku ngomong dua kali ora mikir. Sing mikir sapa ini?
angel, aja dipikiri, aja dilawan omong. Dilawan omong lah keberangkatnya dipikiri andon gering. Bener Pak? Bener ada masalah gitu, jangan diberikan kentungan. Dia kan jurus sampai sini. Aja dipikiri, aja dilawan omong. Cukup ramokan nunggu beres ngomong tutup Shodaqallahul Adzim. Beres bener. Wong terbukti, wong lanang karo wadon statistik di Indonesia laki-laki sing biasanya cepet mati nih laki ini. Ada ini, siapa laki wong lanang? Sing ada pikiran. Aku lanang ini kok ya mikir standar baik. Emang bang, insya Allah ada umur. Maka kalau ada laki yang ngomongin orang mikir aku laki, kenapa laki mati? Bener bang. Kali pengen hati wong wadon lebih akeh omong daripada wong lanang karena erat siji. Wong wadon iku lebih akeh kepengen daripada wong lanang, Mbak. Orang merasa cukup, wong lanang ngeduwe peji siji ki cukup, bener. Tapi wong wadon duwe kudung sira cukup bener. Boten. Wong lanang duwe sarung sira cukup, Pak. Cukup. Ari wong wadon boten, makanya jaran zaman siki pakai wong wadon nganggo sarung lanang. Dulu wong pondok-pondok wadon wae sing sarung lanang klipe saking akeh karepe. Tapi aku pernah ngedol Ustaz Nur Daster. Terus kan hari lah kita ngebosen di nunggu juga guys, sekali-kali gue daster. Maka nunggu lah, namun terima paten sehingga saking mingkono akeh karepe, orang nerima cukupe, gampang omong tanpa mikirkan ngomong. Iya benar. Sehingga wong lanang sing mikir lagi nih gering lah. Tak buktikan laki-laki boncengan karo motor. Kondangan sebelum nyampe tempat pinggir jalan ngedelem nang omah bagus mewah indah. Wong wadon kersaknya ke karepe yakin ngeduwil kan lagi. Kan abot omahku bagus itu. Ya terus ngedelem gitu bebek. Mungkin ane ngarep sing bebek. Ya wong lanang kan jawab sok batok tapi tak mikir sebenarnya. Bener bener. Wong lanang ngomong kono saking jengkele jawab sok batok otak mikir. Otak mikir wong lanang. Iya apa? Lagi rumah bagus makanan gitu malah ada mikir aku sih kan. Lagi rumah makanan boleh gaya pecucukulan. Goblok kalau mikir makanan itu. Nih di rumah bagus cucukulan. Ada negara bisa nggak mengenai gaya terus satu singgah. Ini petukang peraku gitu. Jadi penduduk petukang dia loh. Nah ini gue dia rapi kan. Hari petukang singgah ya kalau yang anggur bisa tadi lo petukang. Lah ini lebur. Udah kape. Nah itu kan makanan orang gue libur kan ya harus libur keculukan kan ya makanan gue makanan orang makanan gue udah apa sih bikin lah itu ibu bapak pun ketika tempat hajat rabi enak mana ngomong laki mau enak mana mikir mana aduh rabi sekarang rumah keberikan akhirnya karena orang mana karena ada pikiran khusus kaku karena penyakit lambung emah minggu munggah akhirnya kena jantungnya sesak napas minggu akhirnya balik mati. Wah, ini semua kalau ibu pajur percaya. Lagi semata penting ulang aja lo akan pikiran kunci kesehatan. Balik malah berarti kunci ukur kenikmatan rumah tangga pengrokok bukan dari bagaimana banyak harta dan kemewahan, tapi cukup menerima dengan kesehatan kita. Udah ngeriku kona kawan keadaan kula ditambah kawan tutup pula akhir ucapan pula akhir pekan buniki kelawan kalimat syukur. Ikilah sing paling pokok utama rumah tangga sing pengrokok tidak akan lepas dari kalimat syukur. Syukur itu kadang gampang diomongkan tapi sulit diamalkan. Tapi itu gampang ngomong. Sampai hadis Quran kabeh gampang. Wong kampung tergantung sing ora ngaji gapal. Karena tuh saking elok diucapkan karo kiai ini. La insyakan la azidana. Tapi itu pada apa tung-tung doang. Lagi tung-tung doang. Kan kan sing awal membutuhkan enggak. Biasanya itu masyarakat mengono yasinan bilang yang kesini Al-Quran kayak apal orang kiai ini turun mau buru nyambung mendingan entah barok sudah semua wakil aku betul gitu melokan ibu bapak melokan yasinan itu belum ngabung kami pondok aku mengajar aku ngedok Quran artinya apa sebenarnya nyontok akan sih ada gemenin Quran deh kalau bisa wacana gitu gawe-gawe sih klip kok nanti bapak itu melagani yasinan orangnya Al-Quran sudah
Waktu tabarok kasih suci nggak ada udah Al-Quran. Ayo apa? Tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Karena ada tulis tabarok Yasin ya kayak Yasin urusan orang itu. Lagi lah ibu bapak. Kembali berbicara syukur la in syakartum la azidannakum. Iki bahasa Allah. Ane syarat ane jawab. Syaratnya syukur, jawabannya Allah. Berarti ini dua fungsi. Tugas kita kon syukur, jawaban Allah bakal ditambahi. Berarti urusan tambahan Allah. Berarti wong syukur itu orang mikirin tambahan. Kelima karena wakil wong aku syukur tapi masih mikirin tambahan. Wong sing ngaku syukur tapi dia masih mikirin tambahan. Berarti dorong syukur. Kelima wong sing selalu mikirin tambahan. Itu bakal puas. Gimana? Lah gampangnya keten sih Pak, gampang. Bapak megawe contoh. Biasanya dinai karo bos sedina dinai 200.000. Ketumben dinai iku ngedinai 500.000. Beres boten? Alhamdulillah. Akhirnya karena Bapak sering ngaji, rajin ngerokakan ustad, ngerokakan kiai, jadi Bapak jadi Ustaz, kalau sarupakan kenikmatan, kita kira dibunga, kita kira disenang, tak sodakoh akan jadi Ustaz. Lamun wong belum sodakoh, tanpa ulibara, bakal dicegah saking nilai, dan bakal diganteni lebih 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Terus pokoknya tak sodakoh akan baiklah. Akhirnya sodakoh, tapi mengkulung arparat, apa arparat? Melakukan sodakoh, besok itu oleh ketambahan. Jadi Ustaz bilang sodakoh, bakal ada ganti bakal orang juta mengkuli. Namun itu sodakoh sekat, berarti besok sebaik itu bisa terjun. Akhirnya mandi masjid, anak kotak amal, ning kantong kanan ada saya ketemu, ning kantong kiri ada 5.000. Kira-kira di sini loh. 5.000. Lo diri akan kulit contoh saking lo mari saya ketemu, dia yakin lah saya ketemu lah, terus tadi lo semakin gede, mukoli juga dari gede. Akhirnya gue bisa datang penting, tapi ngarepkan tambahan besok oleh ganteng lebih gede. Mohon maaf. Senganan kecewaan doang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan akhir ngomel. Ustaz ngetuk doang. Lagi debatur apa? Serang ngomong Ustaz ngetuk. Iya ngomong sodakoh. Bakal yang kita jual, bakal diganteng. Itu sodakoh seketemu. Kamu boleh 5 juta. Kamu boleh 1 juta. 500.000 gue akan kelak. Ngetuk doang Ustaz. Kecil ngerti tambahan orang sadar Allah itu sebenarnya tambahan cuma lewati kadang udah lewat mamanya karena alman si aran hantu picis itu dua dengan nikmat paling anda kenikmatan Allah. Nikmat Allah paling besar itu picis paling luhur aula nikmat paling luhur nikmat asyihat itu kesehatan. Jadi kadang Allah ngeleng-ngeleng tetambah nikmati lewat sehat rumah tangga nih, anak sehat, babi ibu sehat, keluarga sehat, kadang ketenangan hati nih, kadang anak-anak soleh-solehah itu lewat sedekah gitu. Berapa banyak anak yang sugi-sugi mondok tapi minggu balik-balik jadi kiai. Untuk karena lingkungan kesugianani, tapi karena pintar sedekah dari bunga nih guru nih, sehingga guru sehingga doa akan jadi kiai. Ikilah ibu bapak penting makna syukur dalam rumah tangga. Pengen sebenarnya panjang lebar pula berbicara sampun ronjang, bukan kerasa. Ampun ibu bapak segala ucapan pula yakin pasti kata hilaf dan kata selahi. Hendak aling pangampun dohiran wa batinan. Ridon biberi sorten menderidon tanpa wenten kebenduan nami. Kula doakan mudah-mudahan sahibil hajat banyak isuk hajat dilancarkan dan diberkahi. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah dan amin. Dan sing hadir memiliki mudah-mudahan sedanten mantuk saking mriki diparingi keberkahan tur ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir Haji Munawir undur diri segala kehilapan tidak alim pangampurane kula tutup iwak kurang digoreng-garing lamun kurang lihat kurang diundang maning. Kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau aku diberi umur yang panjang doakan mudah-mudahan bisa tambah istri 1 lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.